Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pemangku kepentingan dan stakeholder di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau, pemerintah di provinsi maupun di kabupaten, serta yang saya banggakan teman-teman wartawan di seluruh Kepri. Pagi hari ini atau siang hari ini kita bersama dengan BPS Provinsi Kepulauan Riau akan menyajikan rilis tentang inflasi, nilai tukar petani, perkembangan pariwisata dan transportasi. Seperti biasa pada setiap awal bulan kita juga selalu menyajikan angka-angka yang strategis tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, kita mulai dari rilis berita resmi statistik inflasi Kepulauan Riau bulan Mei 2020, di mana pada bulan ini atau bulan Mei terjadi inflasi di Kepulauan Riau sebesar 0,15%. Ini disebabkan karena di dua kota yaitu Tanjung Pinang dan Batam juga mengalami inflasi. Masing-masing di Tanjung Pinang terjadi inflasi 0,01%, kemudian di Batam mengalami inflasi 0,16%. Dengan angka ini maka bisa kita sampaikan inflasi tahun kalender untuk Kepulauan Riau masih sangat terkendali. Justru lebih cenderung mengalami deflasi sebesar 0,19%. 0,19% ini terbangun karena memang terjadi inflasi tahun kalender di Tanjung Pinang sebesar 0,16%. Kemudian juga terjadi deflasi juga di Kota Batam 0,16%. Sehingga kalau angka kita real dari Januari sampai dengan Mei terjadi inflasi 0,15% dengan asumsi bahwa bulan-bulan ke depan selama 2020 itu kita asumsikan sama selama 2019 dengan 2019, maka bisa kita simpulkan di akhir tahun nanti inflasi year on year kita itu hanya sebesar 0,52%. Tanjung Pinang hanya sebesar 0,16% year on year-nya, kemudian Batam year on year hanya 0,55%. Selama 3 bulan terakhir ini dengan adanya pandemi COVID-19 ini terbukti inflasi kita terkendali. Terkendali ini bisa dibilang bahwa ini dikarenakan daya beli masyarakat yang mulai menurun. Biasanya di bulan Mei atau di tahun sebelumnya terjadi di bulan Juni, ini adalah bulan inflasi lebaran. Tetapi kita lihat dengan 0,15% itu tidak terjadi inflasi atau gejolak komoditi yang cukup berarti. Hanya beberapa komoditi saja yang mengalami gejolak harga seperti transportasi udara, kemudian daging ayam ras dan juga bawang putih, serta ada beberapa komoditi parfum yang mengalami gejolak harga menimbulkan andil inflasi yang lumayan. Bapak Ibu sekalian, mari kita tengok bagaimana kondisi di slide ini, kondisi atau posisi Batam dan Tanjung Pinang. Batam dan Tanjung Pinang itu menduduki peringkat ke-19 dari 22 kota yang mengalami inflasi. Artinya bahwa 3 terendah itu diduduki oleh Batam dengan inflasi itu tadi 0,16%. Kemudian bagaimana di Tanjung Pinang? Di Tanjung Pinang itu merupakan inflasi terkecil atau terendah se-Sumatera pada bulan Mei 2020. Di mana inflasi tertinggi itu terjadi di Tanjung Pandan 1,2%, kemudian deflasi tertinggi terjadi di kota metro ya, sebesar deflasi 0,35% dan deflasi terendah di Bandar Lampung 0,29%.
Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat bagaimana komoditi-komoditi yang mengalami perubahan harga, terutama 10 besar yang mengalami perubahan harga di Kepulauan Riau, di mana tadi saya sebutkan ada di situ angkutan udara, kemudian daging ayam ras, kemudian bawang merah, ada parfum di situ, kemudian ada emas perhiasan. Emas perhiasan itu sudah naik dari 2 bulan yang lalu semenjak COVID-19 melemahnya nilai tukar rupiah, masih bertahan di bulan ini karena memang biasanya lebaran memang masyarakat yang mampu itu selalu ada kecenderungan untuk membeli perhiasan sehingga masih tetap merangkak naik. Kemudian ada udang basah, minyak goreng, daging sapi, dan ikan tongkol serta ikan kakap. Ini untuk level Kepulauan Riau, sehingga dari andil inflasi yang terbesar itu membentuk inflasi tahun kalender yang seperti yang saya sebutkan tadi masih di bawah 0 atau minus 0,19%. Ini kalau kita bandingkan dengan inflasi di level nasional yang sampai dengan Mei 2019 atau kumulatif Januari-Mei 2020 itu sebesar 0,9%. Artinya jauh perbandingan antara terjadinya inflasi kumulatif di Kepri dengan di nasional. Jadi artinya bahwa kita cukup terkendali, tetapi ingat bahwa ini semata-mata bukan keberhasilan kita mengendalikan harga, tetapi ini terkait lebih disebabkan juga karena kemampuan daya beli kita, masyarakat kita yang cukup terpengaruh dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Kemudian kalau kita tengok lebih ke dalam lagi di masing-masing kota, ada Batam dan Tanjung Pinang, mari kita tengok satu-satu di sini bahwa terjadi inflasi 0,16 di Batam. Ini lebih disebabkan karena kenaikan komoditi transportasi angkutan udara, sama ya, komoditi angkutan udara. Terus kemudian ada daging ayam ras yang naik cukup signifikan 9,74%. Kemudian ada kenaikan parfum, komoditi parfum, mungkin barangkali lebaran membutuhkan parfum, walaupun tipis naiknya 3,09%. Ini membuktikan bahwa memang cukup terkendali. Ada stagnansi harga dibandingkan dengan masa-masa lebaran tahun-tahun sebelumnya. Terbukti bahwa parfum saja bisa menduduki peringkat 3. Kemudian di peringkat 4 ada di situ bawang merah yang naik 4,26%. Kemudian naik tipis emas perhiasan 1,01%. Kemudian minyak goreng, udang basah, daging sapi tentu saja setiap kali lebaran pasti mengalami kenaikan harga. Ini juga terjadi di tahun ini. Kemudian ada ikan kakap merah dan jagung manis. Sehingga dari rangkaian komoditi-komoditi yang mengalami perubahan harga tadi, bisa kita simpulkan bahwa selama tahun kalender atau kumulatif dari Januari sampai dengan Mei 2020 di Kota Batam, ini kita sebutkan saja ada emas perhiasan yang rapotnya cukup lumayan signifikan dari mulai Maret, April, sekarang Mei, itu selalu mengalami kenaikan. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga kumulatif kenaikannya adalah minyak goreng. Kemudian walaupun di bulan ini agak stabil, tetapi jangan lupakan bahwa komoditi rokok kretek filter dan rokok putih itu juga menyumbang inflasi secara kumulatif. Kemudian ada daging ayam ras, ada sotong, pemeliharaan, selar, ikan selar, wortel, dan juga kentang.
Itu adalah komoditi-komoditi yang secara kumulatif menyumbang inflasi selama Januari sampai dengan Mei 2020 di Kota Batam. Kemudian kita tengok sekarang bagaimana kondisi di Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang barangkali hampir sama komoditi-komoditi di bulan ini atau bulan Mei yang mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, memberikan andil inflasi di bulan Mei. Kita sebut saja di situ ada angkutan udara yang naik 17,54%. Kemudian daging ayam ras, ada ikan tongkol, bawang merah, sawi hijau, udang sama. Kemudian ada juga daging sapi yang mengalami kenaikan harga. Bahkan di H-1, H-2 itu harganya sudah mencapai 150. Walaupun kita mendata, kita merekodnya kenaikan terjadi di 140, yang biasanya harga daging kita ada 130 per kilogram daging sapi segar. Kemudian ada santan jadi, ya, memang banyak yang membutuhkan santan untuk masa lebaran. Kemudian wortel, pisang. Tapi terlepas dari itu, kita tidak menengok, tidak melihat sesuatu yang cukup signifikan memberikan dampak inflasi pada masa lebaran tahun ini. Cukup terkendali dengan inflasi yang hanya 0,01, sangat terkendali sekali, di mana dengan adanya inflasi 0,01 di Tanjung Pinang ini, Bapak Ibu sekalian, kita tengok bahwa kejadian yang luar biasa. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau baik itu di Batam maupun di Tanjung Pinang itu mengalami deflasi. Ini yang cukup langka, padahal semasa lebaran itu pasti semestinya biasanya terjadi inflasi. Itu karena yang pertama terkendalinya subkelompok ikan. Hanya ikan tongkol dan beberapa ikan saja yang mengalami kenaikan. Tetapi ikan-ikan yang lain relatif terkendali atau justru mengalami penurunan. Kemudian yang kedua adalah terkendalinya subkelompok bumbu-bumbuan. Hanya bawang merah saja yang mengalami fluktuasi. Cabai, semua cabai, ya, cabai merah, cabai hijau, cabai rawit, itu semuanya mengalami penurunan harga. Itu adalah faktor yang kedua. Kemudian faktor yang ketiga adalah terkendalinya salah satu dari kebutuhan pokok lebaran, yaitu telur. Telur ayam ras kita relatif terkendali. Justru ada beberapa titik-titik pedagang yang justru mengalami penurunan. Jadi artinya bahwa dari tiga faktor ini mengakibatkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau untuk bulan lebaran Mei 2020 ini mengalami stabilitas harga yang cukup terkendali atau sangat terkendali. Justru malah di Tanjung Pinang dan Batam mengalami penurunan harga atau terjadi deflasi. Di Tanjung Pinang 0,52, sedangkan di Batam terjadi deflasi bahan makanan, minuman, dan tembakau itu sebesar 0,66%. Kita lanjutkan, jadi untuk kumulatifnya di Tanjung Pinang dengan inflasi sebesar minus 0,46%, ini lebih disebabkan karena selama Maret kemudian April kemarin terjadi deflasi di Tanjung Pinang. Hanya sekarang saja terjadi inflasi, itu pun tidak tinggi, hanya 0,01%. Kita tengok di sini perkembangan harga-harga yang perlu kita waspadai selama kumulatif Januari sampai dengan Mei, yaitu emas perhiasan yang pertama.
kemudian rokok kretek filter, ada sotong, minyak goreng, rokok putih, kemudian agak ikan tamban, dan juga wortel. Dari komoditi-komoditi yang saya sebutkan itu bisa kita simpulkan bahwa antara Batam dengan Tanjung Pinang yang patut kita waspadai itu sama, hampir sama. Di situ ada emas perhiasan yang relatif ini memang kita tidak bisa berbuat banyak karena harga emas tetap mengikuti perkembangan emas dunia. Kemudian rokok putih, rokok kretek filter itu juga dipengaruhi karena di awal-awal tahun pemerintah sudah melakukan kebijakan untuk menaikkan cukai rokok. Kemudian yang perlu kita jaga baik-baik adalah komoditi ikan yang cenderung mengalami kenaikan dibandingkan dengan posisi harga di akhir tahun atau awal tahun 2020. Itu adalah rilis tentang inflasi, di mana di bulan Mei ini kita tidak mendapatkan gejolak harga yang berarti di masa Lebaran 2020. Ini bisa menjadi kabar baik juga sekaligus juga menjadi kabar buruk, karena bagaimanapun tetap yang namanya inflasi itu tetap bisa menunjukkan indikator fenomena dari kemampuan daya beli masyarakat pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Tetapi dengan satu periode selama 3 bulan terakhir ini kita lihat bahwa inflasi kita itu cenderung 2 kali deflasi. Kemudian ini inflasi pun di bulan Lebaran tidak begitu signifikan. Ini menunjukkan memang bagaimana kita masih mengalami dampak pandemi COVID yang kita alami sampai dengan bulan ini. Kemudian rilis selanjutnya kami akan menyampaikan tentang nilai tukar petani kondisi Mei 2020. Tidak hanya masyarakat di perkotaan, Bapak Ibu sekalian, masyarakat di pedesaan, para petani kita, para nelayan kita sampai dengan bulan Mei 2020 itu juga sepertinya dari data yang kami sajikan ini tetap terdampak atau sangat terpengaruh adanya COVID-19. Terbukti bahwa dari 5 sektor yang membangun nilai tukar petani, baik itu tanaman pangan, hortikultura, petani perkebunan rakyat, ada peternak, kemudian ada nelayan, baik itu tangkap maupun budidaya, semuanya mengalami penurunan nilai tukar petani maupun nelayan. Kita sebutkan satu persatu, di mana petani tanaman pangan bulan ini NTP-nya, nilai tukarnya itu turun 1,19 di level NTP 102,49. Kemudian petani hortikultura, petani sayur-sayuran dan buah-buahan kita juga mengalami penurunan. Karena memang harganya juga di bulan-bulan ini, baik itu buah-buahan, ya, kemudian sayur-sayuran, bayam, kangkung dan lain sebagainya memang terkendali. Artinya bahwa pasokan sayur-sayuran, buah-buahan itu tidak bisa terserap dengan banyak oleh pasar karena masyarakat animo konsumsinya juga sangat menurun drastis di pasaran. Sehingga petani pun mau tidak mau menurunkan harga, sehingga juga akan mengakibatkan nilai tukar juga menurun. Di hortikultura menurun 1,09%, kemudian di tanaman perkebunan rakyat lebih lagi menurun yang sangat dalam, 4,07, sehingga NTP-nya hanya sebesar 88,5. Karetnya kemudian turun, sawitnya turun, kemudian cengkehnya juga turun dan lain sebagainya.
Kemudian di sini ada peternakan juga turun 1,3%. Sehingga NTP peternakan itu 99,49%. Bagaimana dengan NTP nelayan? Nelayan yang biasanya selalu survive di antara dibandingkan dengan 5 atau 4 subsektor yang lainnya, untuk bulan ini juga sangat terdampak, sehingga nelayan kita mengalami penurunan indeks. Bahkan ini yang cukup menjadi perhatian kita semuanya, terutama pemangku kepentingan di sektor perikanan, bahwa bulan ini kejadian yang langka adalah NTP nelayan itu di bawah 100, hanya di level 99,33. Artinya bahwa ada kerugian ya yang dialami oleh nelayan itu sekitar berkisaran 1%. Kemudian di level, kalau kita pecah lagi di level nelayan tangkap, NTP-nya juga hanya 99,25. Kemudian budidaya memang masih menguntungkan, NTP-nya 100,8. Tetapi semuanya mengalami penurunan NTP. Sehingga dari yang saya sebutkan tadi, dari 5 subsektor yang menyusun NTP, semua subsektor mengalami penurunan. Secara umum NTP Kepri bulan Mei 2020 terjadi penurunan sebesar 1,68% dengan level NTP di 97,6. Ini merupakan bulan kedua NTP secara umum itu di bawah 100. Dari 1919 atau tahun lalu, awal tahun lalu, NTP kita secara 2 bulan berturut-turut mengalami angka NTP di bawah 100, di mana di bulan April yang lalu NTP-nya 99,28. Sekarang karena turun lagi NTP-nya menjadi 97,6. Ini menjadi barangkali early warning bagi kita. Kita harus lebih memperhatikan lagi nasib nelayan kita. Jangan sampai apa yang mereka tanam atau apa yang mereka tangkap, apa yang mereka pelihara itu tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup kita. Dari angka di bawah 100 tadi, itu tercermin bahwa sekarang ini petani nelayan tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup kalau hanya mengandalkan dari penghasilan sebagai petani atau nelayan. Tetapi kalau kita tengok dari slide berikutnya, apakah petani atau nelayan itu masih dibilang menguntungkan? Ya, memang masih menguntungkan. Artinya kalau kita keluarkan sisi kebutuhan pokok sehari-hari, hanya membandingkan antara yang diterima petani dengan yang dibayar petani dari sisi usaha untuk beli bibit, untuk beli pupuk, hanya untuk pemeliharaan kebutuhan pertanian maupun nelayan, memang masih menguntungkan. Kita keluarkan kebutuhan yang ada di rumah tangga petani itu memang masih menguntungkan, tetapi hidup kan tidak hanya untuk keperluan itu. Semestinya seorang petani, pengusaha dan lain sebagainya bisa mencukupi dengan usahanya, bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Kita tengok bahwa nilai tukar usaha pertanian tanaman pangan itu selevel dengan 102,85. Artinya terjadi penurunan 1,18. Kemudian petani horti kita NTUP-nya 105,81, turun 1%. Kemudian di tanaman perkebunan rakyat NTUP-nya itu justru petani-petani tanaman rakyat kita merugi, hanya 89,96%. Kita tengok kalau kita ke Karimun, kalau kita ke Lingga, kita tengok bahwa kebun-kebun karet kita tidak dipelihara oleh petani dengan baik, karena memang
pendapatan dari getah atau ojol itu tidak mencukupi untuk bahkan untuk operasional petani perkebunan rakyat itu. Sehingga tercermin di sini angkanya hanya sebesar 89,96% atau turun 3,96. Kemudian peternak memang masih menguntungkan 100,66%, naik 1,43, kemudian perikanan 100,3 dan turun sebesar 1,26%. Sehingga dari apa yang sebutkan tadi 5 subsektor yang membangun NTOP, kita simpulkan pada bulan Mei 2020 nilai tukar usaha pertanian juga mengalami penurunan indeks sebesar 1,63%. Atau sekarang pada level NTOP 98,93 levelnya. Artinya bahwa untuk bulan ini, kalau bulan lalu itu NTP-nya sudah di bawah 100%, mulai bulan lalu, bulan ini lebih rendah dari 100% lagi. Untuk di bulan ini NTOP saja, nilai tukar usaha petani saja itu sudah di bawah 100%. Ini barangkali peringatan yang kedua. Peringatan yang kedua bagi kita, jangan sampai petani kita itu kolaps. Kenapa saya sampaikan itu, walaupun agak aman ya untuk NTOP-nya, karena ini lebih disebabkan kenapa NTOP Kepri itu 98,93, artinya di bawah 100, itu lebih disebabkan oleh satu kelompok yang harus kita waspadai, adalah kelompok petani tanaman perkebunan rakyat. Tetapi untuk kelompok-kelompok yang lain memang masih menguntungkan lah bagi petani kita. Tetapi apapun itu, ini merupakan satu peringatan kita untuk lebih memperhatikan kembali tanaman-tanaman atau petani-petani karet kita, petani-petani cengkeh kita, supaya harga yang mereka terima dari hasil penjualan komoditi hasil mereka itu bisa lebih mencukupi atau lebih layak bagi mereka untuk bisa membangun kembali kehidupan mereka. Itu adalah yang kedua, NTP. Selanjutnya kita akan menyampaikan rilis yang ketiga, yaitu perkembangan pariwisata. Perkembangan pariwisata Kepulauan Riau ini kita sampaikan pada kondisi April 2020. Kalau kita tengok dimulai dari Februari kita sudah terdampak ya. Dimulai dari Februari kita sudah terdampak, kemudian Maret kemarin wisatawan kita hanya 54.000 saja, yang biasanya itu mencapai 200.000 atau seperempatnya saja. Bagaimana dengan wisatawan kita pada bulan April 2020? Perlu saya sampaikan di sini bahwa hampir tidak ada wisatawan yang masuk ke Kepri di bulan April 2020 terkait dengan pandemi COVID-19. Bagaimana negara jiran atau tetangga kita, Singapura, yang biasanya memasok dalam tanda petik wisatawan ke wilayah kita di Kepri, selama bulan April mereka sudah lockdown. Mereka tidak keluar dan mereka juga tidak menerima tamu dari luar. Kemudian di bulan April juga, atau bahkan di akhir Maret, negara Malaysia juga sudah melakukan lockdown. Artinya bahwa dari dua negara ini, kemudian ditambah Tiongkok yang memang sudah dari Februari sudah tidak melakukan kunjungan ke wilayah kita, maka habislah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kepulauan Riau. Di bulan April 2020, wisatawan yang masuk ke Kepri hanya sebesar 1.139 kunjungan.
Jadi ini merosot luar biasa tajam, atau hampir tidak ada aktivitas sebenarnya kalau kita bandingkan dengan bulan-bulan normal sebelumnya yang wisatawan kita itu mencapai lebih dari 200.000 kunjungan. Kalau kita bandingkan dengan bulan lalu atau bulan Maret 2020 yang kunjungan kita itu masih ada sekitar 54.000, maka bisa kita sampaikan secara man to man wisatawan kita itu hanya tersisa tidak lebih dari 3%. Jadi penurunan sebesar 97,89%. Kemudian secara year on year lebih parah lagi. Jadi kunjungan kita itu di bulan April sebesar 1.139 itu kalau dipersentasekan itu tinggal 0,5%. Artinya terjadi penurunan secara year on year, atau kita bandingkan dengan April tahun lalu itu penurunannya sebesar 99,5%. Jadi memang habis sudah wisatawan kita beristirahat, para pelaku bisnis di bidang pariwisata terutama hotel, di mana di bulan April ini juga seluruh hotel bintang 4 kita semuanya tutup. Mulai dari Montego, kemudian ada 8 hotel di Lagoy itu yang berbintang 4 semuanya tutup. Ini merupakan bukti bahwa memang pandemi ini di bulan April sudah merusak atau juga sudah berdampak sangat signifikan terhadap bisnis di bidang pariwisata, baik itu perhotelan, tour and travel juga semuanya sudah mulai merumahkan sebagian besar dari para pekerja atau pegawainya, sehingga sebagian besar hotel kita itu tutup untuk sementara. Sampai dengan April dilaporkan lebih dari 30 hotel yang ada di Kepri itu melaporkan kepada kami itu tutup untuk sementara waktu. Mari kita tengok, mari kita lihat kira-kira dari mana saja dari 1.139 wisatawan yang datang ke Kepri itu, yaitu di bulan April dari kebangsaan Singapura itu hanya 7 kebangsaan Singapura yang masuk ke Kepri. Kemudian dari kebangsaan Malaysia hanya 3 wisman. Kemudian dari Tiongkok bulan lalu, maksud saya adalah bulan Maret, itu masih ada 153. Di bulan April 0, sama sekali tidak ada. Terus kemudian dari 3 pemasok terbesar yang biasanya masuk ke Kepri itu semuanya tidak ada aktiviti pariwisata, sehingga kita bisa simpulkan secara kumulatif sampai dengan April, artinya Januari sampai dengan April 2020, kunjungan wisman kita itu hanya sebesar 400.404 kunjungan. Artinya dari angka ini, kalau secara kumulatif kita bisa bandingkan dengan kondisi yang sama atau periode yang sama tahun yang lalu yang sebesar 915.589 kunjungan, maka bisa kita simpulkan bahwa terjadi penurunan sebesar 56,27%. Kunjungan kita itu hampir separuhnya, hampir setengahnya itu menurun dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Nah, kenapa demikian? Kita bisa lihat dari 4 pintu masuk yang ada di Kepri, semuanya di bulan April 2020 itu mengalami penurunan yang lebih dari 95%. Penurunan itu lebih dari 95%, berarti tinggal tersisa tidak lebih dari 5%.
Mari kita tengok di Batam terjadi mantuman, terjadi penurunan 97,4. Year on year penurunannya 99,27. Kemudian di Tanjung Pinang dan juga di Bintan itu lebih tragis lagi. Selama April 2020 tidak tercatat adanya aktivitas warga negara penduduk asing yang masuk dari atau ke Tanjung Pinang dan ke Bintan. Di pulau ini selama April tidak ada penduduk asing yang masuk ke Pulau Bintan. Di Tanjung Pinang maupun di Bintan nol, tidak ada aktivitas pariwisata. Kemudian di Karimun hanya terdapat 6 penduduk asing yang melakukan perjalanan atau masuk ke Karimun, artinya terjadi penurunan 99,83% secara mantuman. Secara year on year itu terjadi penurunan lebih dalam lagi, 99,94%. Jadi hanya intinya bahwa dari 4 pintu masuk yang ada di Kepri, Bapak Ibu sekalian, hanya 2 pintu masuk saja yang masih tercatat adanya aktivitas kunjungan wisman, itu pun dari Batam sebanyak 1.133 dan hanya sebanyak 6 wisman yang masuk lewat pintu Karimun. Jadi untuk yang lewat pintu Tanjung Pinang dan Bintan sama sekali tidak ada aktivitas di bulan April 2020. Dari 4 pintu masuk secara kumulatif, Bapak Ibu sekalian, kita bisa sampaikan bahwa di bulan April ini secara kumulatif, baik itu di Karimun, di Batam, di Bintan maupun di Tanjung Pinang, terjadi penurunan secara kumulatif dibandingkan 2019 periode yang sama, Januari sampai dengan April. Kita tengok atau kita lihat di Karimun. Di Karimun terjadi penurunan 47,34%. Kemudian di Batam terjadi penurunan wisman, wisatawan mancanegara kita turun 52,22%. Kemudian di Bintan turun lebih dalam lagi 67,99%, dan di Tanjung Pinang juga turun 66,25%. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari 1.139 wisman itu lebih banyak kewarganegaraan dari mana? Kita tengok di sini justru lebih banyak dari Filipina pada bulan April 2020. Dari Filipina itu sebanyak 8 wisman, kemudian dari Singapura 7 wisman, Malaysia ada 3 wisman, kemudian India ada 2, terus kemudian Belanda ada 1 dan lain sebagainya. Jadi tidak lebih dari 2 digit wisman-wisman kita yang datang ke Kepri, itu pun pastinya mereka datang dengan satu alasan yang sangat kuat. Ini bisa dibuktikan nanti bahwa pada angka kumulatifnya yaitu sebesar 400.402 kunjungan, atau terjadi tadi penurunan sebesar secara kumulatif 56,27% dibandingkan dengan tahun lalu. Itu memang tidak ada pergeseran yang cukup berarti antara wisman yang datang ke Kepri, ya, yang seperti bulan-bulan sebelumnya itu masih tetap Singapura merupakan wisman terbanyak kita, kemudian Malaysia, dan yang ketiga adalah Tiongkok, keempat India, Filipina, kemudian Inggris, dan juga wisman dari Jepang. Tetapi struktur ini tidak berlaku khusus untuk bulan April.
Ini karena memang masih ada pengaruh di bulan Januari sampai dengan bulan Maret yang memang cenderung masih ada wismanya walaupun terus mengalami penurunan. Kunjungan wisman yang mengalami penguruman ini juga terdampak atau berdampak yang berdampak sangat terdampak sekali adalah di tingkat penghunian kamar atau TPK bulan April itu hanya sebesar 11,37%. Di level nasional TPK itu sebesar 12%. Jadi artinya bahwa level TPK tingkat hunian kamar kita itu di bawah dari level TPK secara nasional. Ini bisa dimaklumi karena memang tidak ada wisatawan. Tadi saya sebutkan hanya beberapa, sedikit sekali wisatawan, hanya 1, 2, 8, 7 dan lain sebagainya. Tidak banyak wisatawan kita yang menginap, sehingga tidak ada wisatawan kita yang menginap di tempat akomodasi atau hotel-hotel yang tersedia di Kepulauan Riau. Dengan angka ini, kalau di bulan Maret itu TPK tingkat hunian kamarnya itu sebesar 25,27%, maka terjadi penurunan 13,9 poin TPK-nya secara mantuman. Kemudian secara year on year itu terjadi penurunan 38,66 poin, atau terjadi penurunan dari 50,03 TPK di tahun lalu bulan April dengan April tahun ini hanya sebesar itu tadi 11,37 poin saja, persen saja. Namun ada yang menarik Bapak Ibu sekalian dari angka rata-rata lama menginap. Angka rata-rata lama menginap tamu asing itu sebesar 5,55 hari. Kemudian tamu Indonesia itu 0,25 hari peningkatannya. Maaf. Artinya di tamu asing itu terjadi rata-rata lama menginap yang cukup panjang, 8,42 hari. Tadi 5,5 hari itu adalah peningkatannya, yang biasanya hanya 2,87 hari saja. Ini membuktikan bahwa mungkin barangkali bukan karena faktor betah tidak betah, tetapi wisatawan kita mungkin barangkali karena satu alasan tertentu mereka harus menahan diri, mungkin barangkali di Kepri gitu, karena mungkin alasan transportasi, karena mungkin alasan keamanan, mereka lebih safety apabila di sini dan lain sebagainya, dan mereka juga tidak bisa keluar masuk sembarangan, mereka juga mungkin ada ketakutan untuk terdampak di perjalanan sehingga mereka lebih menahan diri, atau istilahnya barangkali terjebak gitu ya di Kepri. Tapi ini pun juga tidak banyak wisatawan yang terdampak atau terjebak seperti itu, tetapi bahwa dari angka ini memang cukup lumayan ya, TPK-nya menjadi 8,42 hari. Bapak Ibu sekalian, itulah angka rilis wisatawan mancanegara kondisi April 2020 yang sangat merosot tajam. Hampir tidak ada aktivitas, hanya sebesar 1.138 wisman saja. Itu pun sebagian besarnya adalah wisatawan yang berasal dari negara kita sendiri, yang pulang kampung atau sementara pulang untuk bagaimana melihat kelanjutan daripada kebijakan terkait penanganan COVID-19 ini di negara tempat dia bekerja, berpenghidupan, maupun di negara kita, sehingga banyak sekali pengangguran, banyak sekali
pemerosotan atau penurunan wisatawan dan berdampak juga kepada penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata secara langsung, baik itu hotel, kemudian biro perjalanan, ya, belum lagi perdagangan dan kuliner kita yang sangat berdampak dengan adanya COVID-19 yang masih mewabah di negeri kita dan di dunia. Terakhir, kita akan sampaikan perkembangan transportasi. Ini juga merupakan kondisi April. Mari kita tengok, kalau dari sisi transportasi bagaimana. Setelah tadi kita lihat pariwisatanya, kita akan melihat transportasi. Di bulan April 2020, kita pilih transportasi udara dengan laut. Yang pertama ingin saya sampaikan transportasi udara. Transportasi udara kita sebesar 94.745 penumpang di bulan April 2020, artinya terjadi penurunan pemerosotan 72,46%, yang angka Maret 2020 itu sebesar 344.003 penumpang, di mana penumpang yang datang itu terjadi penurunan 78,26%, atau yang datang hanya 37,36%. Kemudian penumpang yang berangkat itu turun 66,67%. Hanya penumpang yang berangkat atau naik dengan pesawat di bulan April itu hanya 57.378 penumpang, yang biasanya atau bulan sebelumnya itu sebesar 172.132 penumpang. Itu adalah gambaran di bulan April penumpang pesawat udara. Bagaimana dengan penumpang laut, kapal laut? Dengan kapal laut, dengan feri dan lain sebagainya, itu terjadi penurunan 82,01%. Kita lihat di sini kenapa turun tajam untuk kapal laut? Karena kita lihat penumpang yang berlayar dengan sarana kapal laut itu hanya sebesar 165.025 penumpang, yang biasanya di bulan sebelumnya atau Maret 2020 itu mencapai penumpangnya 917.668 penumpang. Jadi merosot lumayan jauh gitu ya. Terbukti semenjak bulan April itu feri yang melayari Tanjung Pinang, Batam, yang merupakan angkutan terpadat di Kepri, itu dari yang sebelumnya setiap 30 menit sekali, sekarang hanya setiap 2 jam sekali. Kemudian di penumpang yang datang atau yang turun itu hanya 87.621 penumpang. Kalau dibandingkan dengan bulan lalu yang 470.000 lebih, jadi penurunannya 81,42. Kemudian penumpang yang berangkat 77,4 penumpang. Kemudian dibandingkan dengan tahun lalu yang 445.000 penumpang, maka terjadi penurunan yang cukup dalam, yaitu 82,64%. Nah, saya ingin sampaikan di sini selama 1 kuartal 2020. Ini tambahan informasi saja, kalau kita bandingkan dengan kumulatif Januari sampai April 2020 dibandingkan dengan Januari April 2019, maka penurunan aktivitas angkutan udara kita itu yang sebelumnya tahun lalu itu 1,4 juta menjadi di tahun ini hanya 1,26 juta penumpang. Artinya terjadi penurunan 10,48%.
Nah, dari 10,48% ini penurunan yang lebih dalam itu terjadi karena memang penumpang pesawat yang datang itu turun 15,7%. Dari sebelumnya, periode sebelumnya itu 742.000 lebih menjadi 625.000 penumpang yang datang saja. Dan penumpang yang berangkat itu turun tipis 4,65%, yang periode 2019 Januari April 667.000 menjadi 636.000 penumpang yang berangkat di tahun ini melalui menggunakan angkutan moda transportasi udara. Kemudian yang menggunakan moda transportasi angkutan laut, baik itu feri maupun kapal laut yang lainnya, juga mengalami penurunan. Justru penurunan untuk angkutan laut lebih dalam lagi dibandingkan dengan pesawat. Mari kita lihat di sini terjadi penurunan secara total penumpang angkutan laut 29,12%. Sebelumnya 5,78 juta Januari sampai dengan April 2019, di 2020 Januari dengan April itu hanya 4.098 penumpang, artinya hanya 4 juta lebih sedikit. Terjadi penurunan hampir 30%. Kemudian penurunan ini yang sama ya, dengan angka yang sama, baik itu penumpang yang datang itu turun 29,9%, penumpang yang berangkat turun 28,3% juga. Dengan angka penumpang yang datang itu sebelumnya tahun lalu Januari April 2,97 juta penumpang, sekarang hanya 2,085 juta penumpang, turun 28,9%. Kemudian penumpang yang berangkat 2,8 juta di tahun lalu turun menjadi 2,01 juta penumpang saja. Sehingga penumpang melalui kapal itu yang berangkat mengalami penurunan 28,3%. Nah, yang terakhir ini, dua slide yang terakhir ini saya ingin sampaikan bahwa penumpang angkutan udara, kita tengok di slide ini, sangat drastis sekali penurunannya ya, di bulan April 2020 ini, yang tahun lalu sudah pada tataran titik terendah dari aktivitas transportasi. Di bulan April 2020 itu mengalami titik yang curam. Jadi penurunan curam dari aktivitas transportasi udara 344, bulan Maret itu hanya hampir 95.000 penumpang saja di bulan April. Kita akan lihat nanti bagaimana perkembangan di bulan Mei. Kemudian bagaimana dengan transportasi laut? Hampir sama nasibnya dengan udara. Di bulan lalu itu hanya 917.000, ini merupakan titik terendah dari aktivitas transportasi laut di Kepri. Itu di bulan Maret. Tetapi di bulan April lebih parah lagi, hanya transportasi lautnya itu hanya sebesar 165,02. Ini Bapak Ibu sekalian lebih disebabkan karena transportasi laut internasional kita memang benar-benar sama sekali kosong atau tidak ada aktiviti, yang biasanya antara aktivitas transportasi laut antara domestik dengan internasional itu statistiknya hampir berimbang. Tetapi untuk di bulan April ini transportasi laut internasional sama sekali hampir dikatakan tidak ada pelayaran atau tidak ada aktivitas transportasi itu. Sehingga statistik kita di bulan April 2020 ini boleh dikatakan anjlok dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, seperti terlihat pada slide ini. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan dan saya hormati,
Untuk mengakhiri rilis kita pada siang hari ini, izinkan saya mewakili pimpinan BPS Provinsi Kepulauan Riau, mewakili seluruh pegawai BPS se-Provinsi Kepulauan Riau, baik itu pegawai BPS di provinsi maupun di BPS kabupaten kota di Kepulauan Riau, ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Kepulauan Riau yang sudah berpartisipasi secara aktif, berpartisipasi secara nyata pada program BPS pemerintah melalui Badan Pusat Statistik, yaitu sensus penduduk online. Rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kami sampaikan khususnya kepada 478.390 penduduk Kepri yang sudah secara aktif, sudah secara nyata mendatakan dirinya pada sensus penduduk online yang kami selenggarakan mulai dari 15 Februari sampai dengan 29 Mei 2020. Tapi jangan takut kepada penduduk, warga negara, dan keluarga di Kepri, di Kepulauan Riau yang belum melakukan sensus secara online. Kami akan datang kembali kepada seluruh masyarakat, seluruh penduduk untuk melakukan pendataan kependudukan, melakukan pendataan penduduk di bulan September 2020. Jadi masih akan berlanjut pendataan penduduk 2020 bagi rumah tangga penduduk yang belum berpartisipasi pada sensus penduduk online. Nanti tunggu kedatangan kami di bulan September 2020 bersama dengan Pak RT dan Bu RT di tempat Bapak Ibu sekalian. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Rasa terima kasih untuk partisipasi yang aktif yang sudah berpartisipasi terhadap sensus penduduk. Mari kita sukseskan sensus penduduk 2020 dengan pendataan Anda, dengan partisipasi Anda. Mari kita bangun Indonesia untuk bangsa kita yang lebih maju. Sukses sensus penduduk dan majulah negeri kita. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, itu adalah rilis kita pada siang hari ini. 4 berita resmi statistik yang kami sajikan, mudah-mudahan bisa memberikan berita terkini bagaimana perkembangan perekonomian di wilayah Kepri yang terkini sampai dengan bulan April sampai dengan juga bulan Mei 2020. Kita akan bertemu kembali nanti di pertengahan bulan dan juga di awal bulan depan dengan sajian BRS terkini yang kami tetap sajikan terus dan setia dengan berita-berita, baik itu berita resmi yang ekonomi maupun kependudukan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.